Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara Podcast Unix TV. Program ini dipersembahkan didukung oleh Oke, tamu kita kali ini benar-benar spesial banget, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Ike Edwin SIK SH MH MM. Pria kelahiran 10 Desember 1961 yang lahir di kota Bandar Lampung. Nah, seorang purnawirawan, perwira tinggi yang terakhir menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Saspol ahli Kapolri. Salah satu tokoh adat juga yang ada di Lampung, yaitu yang akrab disapa dengan Dang Ike. Selamat siang, Dang Ike. Gimana manggilnya ini, Pak? Ya, itu Dang Ike Dang aja. Ike. Gimana kabarnya, Dang? Sehat selalu sehat. Ya, selamat datang di Unix TV. Terima kasih udah Unix TV top ya. Oh. Kegiatannya, kesibukannya apa nih hari ini, Pak Dang? Banyak kalau kesibukan, tapi yang penting senang. Senang. Penting senang, kita ikhlas, beribadah. Pokoknya setiap hari hidup itu harus bermanfaat Untuk banyak orang ya. untuk banyak orang. Nah, bagaimana nih Dang? Dang Ike ini kan seorang purnawirawan. Ya. Bisa diceritakan nggak Dang sedikit tentang profil singkat dari Dang Ike ini? Profil apanya nih? Mulai dari nama, kemudian keluarga, terus alamatnya di mana? Gitu. Ya, saya lahir di Bandar Lampung. Orang yang punya budaya dua, satu budaya Sabatin, satu budaya Pepadun. Nah, bapak dari Sebatin, ibu Pepadun. Yang satunya Saibatin, yang satunya penyimbang Tuharaja, ya kan? Jadi dapatlah dua-dua nih. Nah, terus senang saya lahirnya di Lampung, pulang sekarang kerja, terus pulang ke Lampung lagi, pengen berbakti di kampung halamannya. Ya, ke tanah kelahiran gitu. Nah, kakek pasti seorang tokoh, ya, pernah jadi residen di Lampung. Nah, bapak juga tokoh, namanya juga diabadikan, kakek juga namanya diabadikan, bapak saya juga diabadikan jadi nama pangkalan Angkatan Udara Provinsi Lampung. Berarti emang udah keturunannya. Iya, gitu. Kalau untuk jenjang pendidikannya gimana sih Dang Ike? Pendidikan langsung dari Akabri aja, habis itu PTIK, Sespimpol, Sespati, ya. Kalau kuliahnya S1, S2, S3. Gitu. Itu anaknya berapa nih? Anak 2, satu laki, satu perempuan. Kebetulan mengelama di Kedondong. Oh ya. Nah, jadi punya kelama nih di Kedondong. Jadi anak saya itu kelamanya orang Kedondong. Berarti dari pesawaran ya? Pesawaran W5. W5. Gitu. Nah, kalau untuk perjalanan hidup atau karirnya gimana sih Dang Ike? Saya, yang paling penting bagi saya bagaimana hidup itu bermanfaat. Dan hidup itu harus beribadah. Nah, jadi jangan mensia-siakan hidup. Kita tidak tahu apakah hidup kita itu masih 1 jam lagi, atau masih 10 tahun lagi, atau masih 100 tahun lagi. Nah, dari waktu-waktu yang ada itu, mau kita hidup 1 jam, mau kita hidup 1 minggu, 10 tahun, kita harus selalu mencari ibadah dan selalu bermanfaat buat siapa saja. Itu yang paling penting, bermanfaat itu. Kalau untuk ini karirnya mau mulai polisi itu gimana? Dari awalnya gimana tuh?
Oh, polisi. Heeh. Ya, karena saya lihat dulu saya ingin ngebantu orang. Saya senang membantu orang. Apalagi kalau orang itu dalam kesulitan, kesusahan. Nah, saya pikir yang bisa begini salah satu daripada pekerjaan begini itu adalah polisi, gitu. Bisa nolong orang, bisa membuat orang jadi senang, gitu kan. Nah, terjunlah saya ke dunia polisi, gitu. Nah, saya terjun ke dunia polisi, ya saya lakukan lah seperti itu sebagai pelayan masyarakat, mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat. Nah, saya sepertinya cocok dengan kerjaan begitu. Nah, kalau untuk ini nih tempat penugasan yang paling berkesan itu di mana sih? Jakarta, Kenapa di Jakarta dan karena pernah jadi Kapolres Jakarta Pusat, Oh iya. Polres yang paling sibuk di Indonesia. Nah, saya sudah alami, mau itu karena itu ibu kota nasional itu adanya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu datang orang-orang dunia di situ. Selain itu tokoh-tokoh dunia datang, orang-orang terkenal datang, tempat tinggal-tinggalnya pejabat negara, duta besar, termasuk presiden, wakil presiden, menteri itu tinggal di Jakarta Pusat. Nah, yang ngamankan itu orang Lampung. Nah, saya jadi 3 tahun di situ menjaga keamanan ibu kota Republik Indonesia. Nah, kesanlah saya di situ. Jadi sangat berkesan Ya, Berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun menjaga presiden, wakil presiden, gubernur DKI, wali kota Jakarta Pusat, duta besar, para menteri, para jenderal di situ semua. Kalau untuk kan pasti pengalamannya banyak ya Dok. Kayak kalau untuk kasus besar apa nih yang paling yang udah diselesain? Yang bisa dikenal itu kasus Gayus gitu. Itu salah satu contoh aja lah kasus Gayus. Ya, pengembangan pajak. Nah, itulah Kalau yang di menggembarkan. kalau di Lampung sendiri apa sih? Bagaimana? Lampung tidak ada konflik di Lampung. Kita Polda Lampung mendapat penghargaan penanganan konflik terbaik nasional. Terus penanganan narkoba terbaik nasional. Tidak ada begal. Angka kejahatan turun dari nomor 5 ke nomor 24. Ya, semuanya aman gitu. Jadi Lampung kondusif aja di zaman saya. Setelah jabatan dan itu ya. Ya, waktu Kapolda. Nah, karena kan sempat menjabat sebagai Kapolda Lampung nih, kinerja apa nih yang udah dilakukan selama menjabat kemarin itu? Satu, ya, saya ingin Lampung itu tidak ada begal. Dan terbukti zaman saya tidak ada begal. Pemberantasan begal. Ya, saya tidak ingin ada konflik-konflik di Lampung. Nah, di zaman saya selesaikan konflik. Orang bilang dulu Lampung nomor 5 nasional narkoba. Waktu di zaman saya turun nomor 24. Orang bilang Lampung itu nomor 5 kejahatan nasional. Saya turunkan menjadi nomor 24. Sangat jauh gitu dari Ya, harus betul itu. Kita buat ini kampung halaman. Kampung halaman, beban moral buat saya. Saya sudah keliling-keliling seluruh Indonesia, dikasih kesempatan memimpin di kampung halaman. Tentunya saya harus bisa menjamin kepada semua orang yang ada di Lampung ini, saya pimpin Polda ini, saya beri jaminan Lampung aman. Nggak ada lagi bilang pabrik begal katanya. Nah, saya buktikan Lampung kan terkenal dengan pabrik begal. Ya, tapi zaman saya tidak ada begal. berantas semuanya. Ya, berantas dengan pendekatan Anjau Silau gitu ya. Gitu. Kalau untuk jabatan terakhir sebelum pensiun ini dari Polri apa nih, Dang? Staf ahli Kapolri bidang politik. Bidang politik. Politik. Itu tugasnya ngapain? Ngurus-ngurusin pilkada, ngurus-ngurusin politik gitu. Nah, kita kan salah satu tugasnya pembinaan gitu, memantau situasi politik ya. Nah, itulah dikasih pekerjaan terakhir jabatan saya. Oke, boleh diminum dulu, Dang. Ya. Ini UMKM dari Pesawaran. UMKM ini. Pesawaran, Pista top. Abadi. Enak nih.
Apa? Silakan dicoba dulu dang. Gurenja. Iya. Curenja. Gurenja. Gula, Gula, aren, jahe. jahe, Singkatan top. aja udah bagus ya. Minum, pai. Gimana rasanya dang Ike? Bangi. Bangi. Hangat di ya? tubuh. Nah kalau untuk setelah pensiun nih, kabarnya kan Dang Ike ini sibuk di pelestarian adat dan budaya Lampung. Iya. Nah ini bisa diceritakan nggak pelestarian adat apa aja yang udah Dang Ike lakuin di Lampung ini? Sudah banyak. Apa salah satunya? Apa saja pokoknya mau buat gitar ini ayo, mau buat nari ini ayo, mau kegiatan ini ayo, mau diskusi adat ayo, ceramah adat ayo, pokoknya ikutilah. Saya ikuti semua. Orang saya sudah netap di Lampung, jadi kesempatan banyak, ini banyak, ya sudah ikutin aja. Anak-anak mau datang ke rumah diskusi adat ayo, saya diundang ayo. Jadi sudah ikut aja. Jadi yang penting bagaimana kita menciptakan adat ini menjadi alat pemersatu. Bagaimana adat ini sebagai cara orang bertata krama. Bagaimana adat ini menjadi kita sopan santun. Bagaimana adat ini membawa kita sejahtera. Bagaimana adat ini membawa kita dalam dunia pergaulan baik. Bagaimana adat ini menjadi persatuan Indonesia. Sebagai penuntun juga Ya. gitu ya Dewa ya. Nah itu bentuk kegiatannya pernah ngadain event apa cuma sekedar diskusi gitu atau gimana? Event banyak. Event juga. Event gitar. Event apa lagi itu? Tari-tari gitu ya. Sanggar-sanggar. Iya, kita laksanakan. Nah kalau untuk gelar Dang Ike sendiri ini apa sih? Gelar apa? Gelar adatnya. Nah, kamu mau minta yang mana dari Kedondong? Ya, udah Nah, semuanya saya sebutin juga ada yang aja. dari Kedondong. Oh beda-beda gitu. Nah, Wow. banyak kasih gelar. Apa yang dari Kedondong aja nih? Beda dari Karena ini Kedondong. wilayah Kedondong. Gusti Pangeran Raja Mangkunegara. Itu dari kelamanya Kanjeng tuh Kelamanya dikasih. Kanjeng. Tahu nggak artinya apa itu? Artinya apa itu Dang? Gusti itu pasti panggilan bangsawan. Ya kan? Pangeran apalagi. Nah, Mangkunegara itu dia mempunyai beban yang berat. Karena negara yang dipangkunya. Ya. Kalau negara nggak bisa dipangku. Tanah dipangku berat. Oh, iya. Tapi tanggung jawabnya itu Iya, yang tanggung jawab. nama itu diembannya. Kalau itu dari Kedondong, dari Kelama. Kalau Ya. dari ini yang lain Mana? ada. Dari Sulawesi, Wah ada juga. Karaeng Makule. Jadi bangsawan yang gagah dan berani. Wow. Dari namanya aja udah hebat. Dari Makassar itu. Dari Makassar ya. Bahkan dari luar Lampung juga mendapatkan gelar Itu gitu. gelar Guys. dari Banjarmasin. Dan Banjarmasin juga. Tapi kalau dari Papadun ada gelar juga. nggak, Kak? Pawadun, Waikanan, Sultan Raja Lampung. Sultan Raja Sultan Lampung. Raja Lampung. Raja Lampung. Dari ibu tuh. Iya. Nah kalau dengar-dengar nih Dang ya, apa benar Dang Ike ini perdana menteri dari kerajaan Skalabra? Iya. Iya benar. Iya. Itu ceritanya kayak mana Dang? Ya, Perdana Menteri itu yang ngolah satu kerajaan. Dia adalah panglima perangnya, mengatur warganya. Tapi kan bukan Perdana Menteri seperti negara gitu. Ini hanya satu adat saja. Nah kalau kerajaan Skalabra ini kan kerajaan tertua di Lampung nih ya. Ada nggak upaya dari Dang Ike sendiri untuk menyatukan seluruh adat yang ada di Lampung ini biar fokusnya ke Skalabra ini? Kan Skalabra. ya Skalabra itu kan dulu jadi simbol asal usul suku Lampung, dan simbolnya adalah satu-satunya kerajaan yang ada di Lampung, dan semua orang turun dari Skalabra sampai ke Y5, sampai ke Y kanan, sampai ke apa itu Sukadana, sampai Kota Bumi, asal Skalabra, asal usul suku Lampung, kemudian menyebar kemana-mana. Nah, dalam rangka upaya untuk
menyatukan, ya pasti kita itu harus begitu kan. Adat itu kan alat pemersatu. Adat itu sebagai alat pergaulan, alat etika berbicara, ya. Nah, kita menyatukan itu semua kalau ketemu bersama-sama buat acara kegiatan Lampung. Nah, bukan berarti kegiatan Lampung ini nggak ada kegiatan dari suku yang lain, dari luar Lampung ada juga. Tidak ada masalah karena Indonesia itu kan Lampung itu kan Indonesia, gitu. Tapi kalau di daerah Lampung tentu banyak bagian besarnya pasti budaya Lampung, ya kan. Nah, tapi budaya pendatang yang datang dari Indonesia, dari Sabang boleh di sini, nggak ada masalah gitu. Tapi budaya Lampungnya yang harus dibesarkan karena ini kan kampung halamannya. Tapi ada budaya lain datang silakan. Itu kan kebanyakan apalagi anak muda nih ya, dan yang sekarang ini sangat minim gitu pengetahuannya tentang adat budaya Lampung ini. Gimana pandangan dari Kang Ika ini? Ya itulah terjadi perkembangan, perubahan, baik itu teknologi, pengetahuan. Nah, anak-anak sekarang kan pengen singkat. Coba dulu orang makan kue tart. Kayak apa tuh kue tart itu? Harus dibikin dulu gula sama mentega sama tepung aja, dibakar, dipanaskan jadi lama. Sekarang orang gampang. Beli aja di Dunkin Donat udah langsung jadi. Nah, jadi terjadi perubahan itu. Nah, justru yang bagaimana yang punya Lampung ini bisa secepat itu. Nah, sekarang kita goreng ayam, motong ayam dulu, tapi fried chicken sudah jadi. Nah, bagaimana seperti itu pelayanannya? Itu yang harus dijemput, gitu. Jadi jangan lagi kita sekarang makan kue pakai tutupnya itu daun pisang. Nah, sekarang cari daun pisang. Habis itu daun pisangnya dibakar dulu biar lemes. Habis itu masukin kue, dilipet, nah ditaruh dulu. Nah, sementara kue Dunkin Donat langsung ambil ini makan. Nah, bagaimana bisa menciptakan itu tadi, tapi tidak menghilangkan masalah tradisional, masalah legendarisnya nggak kehilangan. Nah, ini yang harus dicari jalannya, gitu. Kan banyak itu, ya. Seperti dulu makan buah-buahan. Nah, sekarang di rumah juga udah bisa tuh bikin es itu yang dicampur itu udah langsung gampang. Dulu kan kita nggak pernah melihat itu karena alatnya sudah ada. Nah, alatnya sudah ada. Itulah perkembangan teknologi, gitu. Nah, bagaimana bisa seperti itu yang Lampung-Lampung asli, gitu. Maunya pemuda itu harusnya lebih kreativitas, kreatif gitu ya. Nah, kalau untuk Dang Ika ini kan sempat mencalonkan diri sebagai wali kota Bandar Lampung. Ya. Nah, kenapa sih nggak langsung ke tingkat gubernur aja gitu? Padahal kan masyarakat Lampung kan udah banyak nih yang tahu tentang Dang Ika sendiri. Ya. Kenapa milihnya wali kota? Alasannya apa itu, Dang? Bagi saya di mana saja mengabdi, di mana saja kita beribadah. Kebetulan saat itu saya pensiun, tidak ada kegiatan, nyoba saja, gitu. Coba saja sudah, pokoknya lakukan aja. Menang kalah nggak ada masalah bagi saya. Karena saya kerja itu untuk mengabdi, bukan jabatannya. Kata hadis Nabi, jangan minta jabatan. Karena kalau minta jabatan, maka kita yang bertanggung jawab nanti apabila masuk alam kubur. Tapi apabila itu jabatan yang minta kita, maka jabatan itu yang menanggung pada saat kita di alam kubur. Jadi jangan pernah meminta jabatan. Boleh sambil minum lagi? Ya, top. Bangi minumnya. Bangi. Apalagi musim hujan ya, Dang? Ya. Ngison ya, ngison. Lanjut lagi nih ya, Dang ya. Nah, pada saat pencalonan wali kota Bandar Lampung nih, sempat menjadi kan nggak sempat menjadi kandidat, ya kan belum sempat menjadi kandidat. Nah, itu kok bisa sih, Dang? Kenapa itu? Salah di mana ya itu? Nggak ada yang salah-salah. Mungkin Tuhan nggak mau juga. Tapi emang benar kayak gitu.
Ya kenapa tidak, kan semua hidup kita itu Tuhan yang ngatur. Kenapa kita tidak harus ikhlas? Ikhlas aja. Memangnya dang itu serba hebat apa? Emang dang itu serba wah udah bagus sudah enggak. Manusia itu ada kayak gitu, wah hebat Nah. gitu. kan manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, di mana manusia bisa besar itu karena dia tahu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin saya nggak cocok jadi wali kota, kata Allah. Masa saya harus paksa juga? Jangan-jangan Allah ngasih tempat nanti lebih besar. Yang saya tidak tahu rencana Allah. Nah, makanya apa yang kesimpulannya, syukuri apa yang sudah ada yang diberikan Tuhan. Satu saja yang perlu kita syukuri, satu. Hari ini saya dikasih napas. Berapa harga napas 1 jam itu dibanding duit 1 miliar? Kalau nanti 10 menit lagi napas itu berhenti. Nah, dikasih panjang Tuhan 1 jam. Apalagi kalau 10 tahun, apalagi kalau 20 tahun, panjang umur kita ini. Nah, harusnya yang kau dustakan. ya, jadi bersyukur pada Allah yang penting. Nah, menghadapi ini nih pesta demokrasi 2024 nanti, apa nih persiapannya? Ada bocoran nggak buat pemirsa Yunis? Kan pasti masyarakat tuh penasaran dengan Dang Ike ini 2024 nanti ini seperti apa gitu Iya. persiapannya. Nggak ada siap-siap. Kalau masyarakat mau pilih, saya pilih. Kalau nggak usah. Ngapain juga saya gini-gini aja juga sudah senang, bahagia, bersyukur. Kalau kalian pilih saya akan tugas dengan yang baik. Saya akan bikin baik, pasti untuk baik. Karena hidup saya nggak mau sengsara di akhir hidup saya nanti. Jadi saya harus bertanggung jawab. Kalau Umar bin Khattab bilang, gitu, saya tidak ingin jadi beban hidup saya nanti di alam kubur. Jadi kita ikuti contoh-contoh khalifah itu, contoh-contoh hadis Nabi itu. Jadi jangan jadi pejabat juga jadi ocehan masyarakat, jadi omongan masyarakat. Katanya nggak ada kelebihannya, aduh nggak ada kemajuannya, ini pejabat nih bikin susah aja, nggak ada banding-bandingnya juga nih. Nah, untuk apa yang begitu sia-sia saja, ya kan? Jadilah pejabat yang punya arti, bermanfaat buat semuanya. Jadi jabatan itu bukan itu yang yang jabatan itu yang jadi hebat. Yang hebat itu pengabdiannya. Yang hebat itu karyanya. Gitu. Bukan manusianya. Kalau manusia dari kecil sampai lahir hanya berubah di umur 17 tahun aja. Setelah umur 21 manusia itu sudah hampir nggak berubah lagi. Umur 40 udah nggak berubah lagi. Ya, yang makin matang adalah pikiran dan jiwanya. Jadi Itu siap untuk bermanfaat buat banyak orang. harus bermanfaat buat banyak orang, gitu harus. Jangan sia-siakan hidup. Jangan-jangan 1 jam lagi kita nggak ketemu. Nah, waktu yang 1 jam inilah kita gunakan untuk ibadah. Wow. Gitu. Terakhir nih ya Dang ya, Ya. apa nih pesan dan harapan untuk masyarakat Lampung? Di sini. Ya, masyarakat Lampung, ya, Lampung itu hebat. Lampung ini terkenal dari dulu, bahkan pernah mau dijadikan ibu kota Republik Indonesia 1802. Ibu kota Belanda itu pertama adalah Ambon, kedua Betawi. 1802 pernah mau dipindahkan di Tataan ini tempat saya duduk ini. Ini pernah menjadi calon ibu kota Republik Indonesia, di sini tempat saya duduk ini. Apa nggak bangga? 200 tahun yang lalu Belanda sudah akan menempatkan Tataan ini yang saya injak hari ini. Inilah ibu kota Republik Indonesia harusnya. Ya kan, dari Belanda akan pindah sini. Kalau tahun 45 kita merdeka masih di sini, ini ibu kota Republik Indonesia nih, apa namanya nih? Tataan. Apa ini? W5. Pesawaran ini. Bangga nggak kita? Pernah diciptakan, pernah dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Ini ibu kota Republik Indonesia itu di sini. Kenapa nggak bangga kita? Nggak semua daerah bisa dijadikan Republik Indonesia. Ini pernah direncanakan. Maka banggalah jadi orang Lampung. Bikin baik Lampung, bikin bagus Lampung. Kita hidup dengan semua suku yang ada di Lampung ini, membesarkan,
Bumi Lampung. Bikin Lampung 5 besar Indonesia. Ya, segalanya ya, 5 besar Indonesia. Top Lampung itu. Jangan malu, karena Lampung adalah bangsa besar, suku yang besar, punya bahasa, punya tulisan sendiri, ya. Di sini tanahnya subur. Kan ada bahasanya, mak kam sapa lagi, mak Ya. gantang kapan lagi. Ya. Terima kasih Ya, Kang terima Ika kasih. sudah meluangkan waktunya datang Ya. ke Unix. Sangat menginspirasi banget nih. Semoga apa yang disampaikan sama Dang Ika hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya, masyarakat Lampung khususnya. Nah, oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Dang Ika. Terus saksikan dan dukung podcast Unix TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan juga podcast selanjutnya. Saya Yusri Delvianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh